Bab 1 Kecelakaan rekayasa dengan seorang pengemudi wanita. Kota Jiangnan, pagi. Ye Bufan berdiri di pinggir jalan, memandangi lalu lintas yang padat dengan ekspresi yang rumit. Cepat bayar biaya operasinya, kalau tidak aku jamin ibumu tidak akan selamat hari ini. Kamu masih berani meminjam uang. Uang yang kamu pinjam dari keluarga kita terakhir kali belum dilunasi. Tidak ada uang. Tidak ada uang. Apakah ibumu akan meninggal? Apa hubungannya dengan saya? Ibu Ye Bufan dirawat di rumah sakit dan sangat membutuhkan 50.000 yuan untuk operasi. Tetapi dia tidak dapat mengumpulkan 1 sen pun meskipun dia telah berusaha sekuat tenaga, yang membuatnya berhasil cemas. Sepertinya satu-satunya cara mengumpulkan uang untuk operasi ibu saya dan membayar biaya operasinya adalah dengan melakukan rekayasa kecelakaan, meski bertentangan dengan hati nurani, tidak ada cara lain. Saya akan mengembalikannya kepada orang lain segera setelah saya punya uang. Ye Bufan memutuskan untuk melakukan trik kecelakaan. Dia melihat ke arah jalan lagi, 50.000 yuan bukanlah jumlah yang kecil, Anda harus menemukan mobil yang lebih baik. Saat ini, Ye Bufan telah melihat ada Maserati merah melaju, dan kelihatannya tidak terlalu cepat. Itu dia. Ye Bufan dengan cepat mengambil 2 langkah ke depan dan bergegas ke depan Maserati. Dia telah melihat beberapa kasus kecelakaan mobil di internet dan mengetahui prosedur kecelakaan mobil. Ketika pengemudi melihatnya tiba-tiba muncul, dia akan menginjak rem, dan ketika mobil berhenti, dia akan langsung berbaring di bawah kemudi mobil dan meminta uang. Tapi saya tidak pernah menyangka reaksi Maserati ini berbeda dari yang saya harapkan, dan tidak mengikuti rutinitas sama sekali. Pengemudinya adalah seorang gadis yang sangat cantik. Ketika dia melihat seseorang tiba-tiba muncul di depan mobil, dia malah berteriak ketakutan. Biarkan aku tersedak, apa yang terjadi? Kenapa kamu menutup mata jika tidak menginjak rem? Dan apa gunanya menginjak pedal gas? Melihat Maserati melaju seperti kuda liar, Ye Bufan mencoba bersembunyi lagi. Itu sudah terlambat. Terdengar ledakan keras, dan dia terlempar sejauh lebih dari 10 meter seperti layang-layang yang talinya putus. Dia merasa semua tulang di tubuhnya patah di udara, dan dia memuntahkan banyak darah. Kamu tidak bisa memiliki supir wanita. Ini adalah pemikiran terakhirnya, dan kemudian dia kehilangan kesadaran. Setelah kecelakaan itu, banyak orang yang menyaksikan, tetapi tidak ada yang memperhatikan bahwa darah yang dia keluarkan memercik ke liontin giok kuno di dadanya, dan diserap dengan bersih dalam sekejap. Ye Bufan adalah seorang yatim piatu. Saat dia diadopsi oleh ibunya, liontin ini adalah satu-satunya tanda miliknya, jadi dia selalu memakainya di dadanya. Dia samar-samar merasakan kehangatan datang dari dadanya, dan kemudian ada ledakan keras di benaknya. Junior Ye Bufan, ambil alih warisan sekte pengobatan kuno saya. Kemudian seorang tao tua di Xingyi dengan janggut putih dan rambut muncul di depannya. Di lautan kesadaran, saya Ye Xiaoyao, sekte medis kuno. Anda memiliki warisan saya. Anda harus mematuhi aturan sekte medis kuno saya, menggantungkan pot untuk membantu dunia, dan berlatih kedokteran di seluruh dunia. Kemudian informasi yang tak terhitung jumlahnya diintegrasikan ke dalam otaknya, termasuk keterampilan seni bela diri, keterampilan medis, sihir Xuanmen, berbagai keterampilan. Informasi tersebut segera menyatu dengan ingatannya segera setelah masuk. Itu sangat luar biasa jelas, seolah-olah itu adalah bawaan. Di saat yang sama, liontin giok kuno di dadanya menjadi semakin panas, dan akhirnya berubah menjadi aliran udara yang kuat dan menyuntikkannya ke tubuhnya. Setelah udara mengalir ke dalam tubuh, otot dan tulangnya dengan cepat menguat, dan luka parah yang baru saja dideritanya diperbaiki satu persatu. Perasaan sangat nyaman datang, dan Ye Bufan segera tertidur lelap. Setelah waktu yang tidak diketahui, dia sadar kembali dan membuka matanya untuk melihat lingkungan putih. Ini di bangsal rumah sakit. Apa yang terjadi tadi? Apakah ini mimpi? Dia tanpa sadar menyentuh dadanya. Hanya tali merah yang tersisa di liontin di dadanya, dan batu giok kuno telah menghilang. Terlihat jelas bahwa ia pernah terkena pukulan keras dari Maserati, namun kini ia tidak merasakan sakit sama sekali, malah sebaliknya, kondisinya lebih baik dari sebelumnya, dan setiap serat ototnya penuh kekuatan. Keterampilan medis, keterampilan mistik,
dan keterampilan seni bela diri yang dipelajari di otak saya semuanya jelas, dan masing-masing membuktikan bahwa itu bukanlah mimpi, dan bahwa saya memang telah menerima warisan pengobatan kuno. Kamu sudah bangun. Sebuah suara terkejut terdengar di telinganya, dan kemudian sebuah wajah cantik muncul di hadapannya. Wanita ini memiliki rambut panjang yang menjuntai di bahunya, pipinya yang begitu halus hingga tidak ada kekurangan yang bisa ditemukan, dan ditambah dengan sosok anggunnya yang melengkung ke depan dan ke belakang, dia sungguh cantik hingga ekstrim. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Dia belum pernah melihat wanita secantik ini seumur hidupnya, dan bintang wanita cantik di TV juga seperti itu. Maafkan aku, namaku Qin Cucu. Aku baru saja mendapatkan SIM kemarin. Aku tidak menyangka akan menabrakmu hari ini. Baru kemudian Ye Bufan ingat bahwa gadis yang meminta maaf di depannya adalah pemiliknya Maserati. Dia tidak memiliki kebencian apapun terhadap gadis ini. Dia mengambil inisiatif atas inisiatifnya sendiri dan tidak bisa menyalahkannya. Sebaliknya, saya diliputi rasa syukur. Jika saya tidak bertemu dengan pengemudi wanita ini, saya tidak akan menerima warisan pengobatan kuno. Melihat dia tidak berbicara, Qin Cucu melanjutkan, jangan khawatir, saya akan bertanggung jawab jika Anda memukul seseorang. Anda dapat beristirahat di sini dan menjaga diri sendiri. Saya akan bertanggung jawab atas semua biaya pengobatan sampai Anda benar-benar sembuh, pulih dan keluar. Melihat itu di depannya gadis itu tidak memiliki kesombongan seperti gadis kaya, dan Ye Bufan merasa jauh lebih baik tentangnya. Dia berkata, terima kasih, aku baik-baik saja. Aku sangat ketakutan kemarin karena aku telah menjatuhkanmu sejauh ini. Qin Cucu menepuk dadanya yang tinggi dan berkata, aneh rasanya mengatakan bahwa setelah pemeriksaan dokter, dia berkata bahwa kamu baik-baik saja untuk sementara. Ini hanyalah keajaiban. Mobil saya dikirim untuk perbaikan, tetapi Anda baik-baik saja. Sayang sekali. Sulit dipercaya. Ye Bufan terkejut ketika mendengar kata koma, dan bertanya dengan penuh semangat, sudah berapa lama saya sudah koma? Qin Cucu berkata, sudah hampir setengah hari. Awalnya, dokter mengatakan perlu waktu 24 jam bagimu untuk bangun. Petik 2 petik 2. Petik 2. Setengah hari. Ibunya masih sekarat di rumah sakit, dan dia tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Sekarang dia telah mewarisi sekolah kedokteran kuno, tidak ada seorang pun di dunia yang dapat mengungguli dia dalam keterampilan medis. Dia tidak lagi membutuhkan dokter lain untuk melakukan operasi, dan dia dapat menyembuhkan penyakit ibunya. Dengan tergesa-gesa, dia meraih tangan Qin Cucu dan bertanya dengan penuh semangat, di mana ini? Qin Cucu terkejut dengan reaksinya, dan bahkan lupa menarik tangannya, dan secara refleks berkata, ini rumah sakit pusat. Rumah sakit Jiangnan, yang jaraknya masih agak jauh. Ye Bufan melompat dari tempat tidur, memakai sepatu dan bergegas keluar. Qin Cucu memanggil dari belakang, hei, mau kemana? Dokter ingin kamu istirahat yang baik. Aku baik-baik saja, ayo langsung ke rumah sakit. Setelah Ye Bufan selesai berbicara, dia segera pergi rumah sakit pusat dan berlari ke rumah sakit Jiangnan. Ketika melewati toko obat, saya membeli sebungkus jarum perak dan memasukkannya ke dalam saku. Di bangsal ICU rumah sakit Jiangnan, dokter yang merawat Xie Haitao melihat ke kelopak mata Ouyang Lan, lalu melihat instrumen di samping tempat tidur, dan berkata kepada perawat Zhang Xiaoman, orang itu pasti sudah mati, mari kita lanjutkan ke langkah berikutnya. Saya tahu, Dokter Xie. Zhang Xiaoman setuju, mengambil kain putih dan bersiap untuk menutupi almarhum. Xie Haitao melirik ke arah Ouyang Lan, yang sedang berbaring di tempat tidur, matanya penuh ketidakpedulian, tanpa penyesalan atau rasa bersalah. Jika keluarganya dapat membayar 50.000 yuan untuk operasi tersebut dan saya melakukan operasinya sendiri, mungkin masih ada harapan untuk hidup. Sayangnya dia adalah orang miskin yang bahkan tidak dapat menghasilkan uang sebanyak itu, dia hanya bisa menunggu untuk mati. Zhang Xiaoman terkejut dan berhenti. Pada saat ini, Ye Bufan bergegas masuk dari luar dan berteriak ketika dia melihat kain putih di tangan Zhang Xiaoman, berhenti, apa yang kamu lakukan? Gerakannya, dia berkata, pasiennya sudah meninggal. Omong kosong, ibuku belum mati.
Ye Bufan memperoleh warisan pengobatan kuno dan memahami kondisi Ouyang Lan dengan jelas hanya dalam satu pandangan. Keadaan mati suri sebelumnya kematian bukanlah kematian yang sebenarnya. Dia melangkah maju dan mendorong Zhang Xiaoman menjauh, mengeluarkan jarum perak dari sakunya, dan dengan cepat menusukkan jarum perak itu ke tubuh Ouyang Lan satu persatu. Bab 2 Biaya Obat Setinggi Langit. Xie Haitao tercengang dengan tindakan Ye Bufan. Setelah mengenalinya, dia berteriak, "Nak, semua orang sudah mati, mengapa kamu main-main? Apakah kamu berpura-pura berbakti? Jika kamu memiliki bakti seperti itu, kamu seharusnya membayar 50.000 yuan kepada lakukan lebih awal operasi, ibumu tidak akan mati. Kamu masih suka berpura-pura tidak punya uang. Yang paling aku benci adalah orang-orang sepertimu." Dia mengobrol di sampingnya, tapi Ye Bufan mengabaikannya dan berkonsentrasi pada Ouyang Lansing. "Nak, apa yang aku bicarakan tentangmu? Apakah kamu mendengarku?" Melihat pemuda di depannya mengabaikannya, Xie Haitao tiba-tiba menjadi marah dan berteriak lagi, "Apakah kamu seorang dokter? Ambil jarum yang patah dan tusuklah di sini secara acak. Aku ingin kamu tidak bisakah kamu hidup damai meskipun ibumu meninggal. Biar ku beritahu, ini bangsal ICU dan biayanya berdasarkan jam. Tagihan medis yang harus dibayar belum dibayar yang kamu lakukan di sini." Ye Bufan akhirnya mengatakannya. Tanda seru, "Ibuku menderita pendarahan otak mendadak. Penyakit seperti ini tidak ada artinya bagi pengobatan kuno." Untungnya, dia kembali tepat waktu. Xie Haitao berteriak, "Nak, apakah kamu sudah cukup mendapat masalah? Kamu juga didakwa selama periode ini." Kemudian dia berkata kepada Zhang Xiaoman, "Segera hubungi rumah duka dan minta mereka mengambil jenazahnya." Berkata, "Kamu dukun dokter, apa yang kamu bicarakan omong kosong. Ibuku masih hidup." Xie Haitao berkata dengan nada meremehkan, "Hidup? Apakah kamu memiliki masalah mental? Jika ibumu dapat bertahan, saya akan memberimu posisi kepala suku." "Dokter." Saat dia sedang berbicara, tiba-tiba peralatan pemantau di samping tempat tidur mengeluarkan bunyi bip, dan kemudian kembali bekerja. Jantung Ouyang Lan benar-benar berdebar kencang. Sekali. Dua kali, awalnya agak lambat, tapi segera kembali normal. Apa yang terjadi? Xie Haitao dan Zhang Xiaoman sama-sama tercengang. Pria itu benar-benar tidak memiliki tanda-tanda vital sekarang. Jika ini bukan bangsal ICU, mereka pasti mengira itu adalah mayat palsu. Melihat apinya hampir padam, Ye Bufan mengangkat tangannya untuk mengambil kembali semua jarum perak di tubuh ibunya, dan melepas peralatan pemantauan satu persatu. Setelah dia selesai melakukan ini, Ouyang Lanteng duduk dari tempat tidur, melihat sekeliling dan berkata, "Nak, di mana aku?" "Bu, kamu akhirnya bangun." Ye Bufan menarik Ouyang dengan penuh semangat diwarisi dari sekolah kedokteran kuno. Ibu dan anak akan benar-benar dipisahkan oleh Yin dan Yang. Mata Xie Haitao melebar sejenak dan dia tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Dia paling tahu kondisi Ouyang Lan. Bahkan jika dia tidak mati, dia tidak akan pulih secepat itu. Ouyang Lan berkata, "Nak, ada apa?" Ibu ingat tiba-tiba pingsan. "Apakah aku sakit? Apakah akan menghabiskan banyak uang?" "Tidak apa-apa, Bu. Kamu baik-baik saja. Ayo pulang sekarang." Pendarahan otak ibunya, tetapi juga membereskan penyakit tersembunyi lainnya di dalam tubuh. Ouyang Lan jelas lebih sehat daripada orang lain sekarang, jadi tidak perlu tinggal di sini lebih lama lagi. "Oke, ayo pergi. Sudah lama ku bilang bahwa kamu tidak perlu datang ke rumah sakit untuk masalah kecil. Istirahat saja." Ouyang Lan membesarkan saudara-saudari Ye Bufan sendirian yang paling mereka takuti adalah menghabiskan uang di rumah sakit. Setelah mengatakan itu, dia turun dari tempat tidur dan pergi bersama Ye Bufan. "Berhenti. Kamu belum bisa pergi." Xie Haitao berdiri di depan mereka berdua. Ye Bufan mengerutkan kening, "Apa yang akan kamu lakukan?" Xie Haitao berkata, "Kamu boleh pergi jika kamu mau. Tetapi kamu harus membayar biaya pengobatan terlebih dahulu." Ouyang Lan berkata, "Oh, benar. Berapa biayanya, dokter?" Xie Haitao berkata, 39.080. "Apa? Begitu banyak uang?" Ouyang Lan terkejut.
Jika Ye Bufan tidak membantunya meningkatkan kesehatannya sekarang, dia akan terjatuh di ranjang rumah sakit lagi. Ye Bufan berkata dengan marah, saya sendiri yang menyelamatkan ibu saya, mengapa saya membutuhkan begitu banyak uang? Petik 2. Kami berada di bangsal ICU, dan kami membayar per jam. Ditambah obat penyelamat, uangnya sangat banyak, dia melemparkan setumpuk rincian obat-obatan ke Ouyang Lan. Lihat, kami menghabiskan banyak tenaga dan obat-obatan untuk menyelamatkanmu. Jika tidak, kamu pasti sudah lama mati. Bagaimana kamu bisa berdiri di sini berbicara? Bertanya padanya, saya sama sekali tidak mengerti kedokteran, dan yang bisa saya pahami hanyalah angka-angka yang mengejutkan dan setinggi langit di atas. Ye Bufan melihatnya sekilas dan ekspresinya langsung menjadi gelap. Apakah kamu yakin ini obat untuk ibuku? Dia adalah mahasiswa tahun ketiga di Universitas Kedokteran Jiangnan. Xie Haitao berkata, tentu saja, tolong segera bayar uangnya. Ye Bufan menjadi marah, mencengkeram lehernya, dan mendorongnya dengan keras ke dinding. Tidak apa-apa jika orang sepertimu menjadi tidak kompeten, tapi kamu berpikiran jahat. Bagaimana? Kamu bisa pantas disebut dokter. Ouyang Lan dan Zhang Xiaoman sama-sama terkejut. Mereka tidak mengerti mengapa Ye Bufan bisa begitu marah, jadi mereka bergegas untuk mencegahnya. Zhang Xiaoman melangkah maju dan menarik lengan Ye Bufan, hanya untuk menemukan bahwa lengan itu, yang tidak terlihat kuat, seperti gunung dan tidak dapat diguncang sama sekali. Nak, cepat lepaskan. Memukul seseorang adalah pelanggaran hukum. Melihat Ouyang Lan melangkah maju untuk mencegahnya, Ye Bufan melepaskannya. Batuk, batuk, batuk. Xie Haitao akhirnya menghirup udara segar, terengah-engah. Ouyang Lan berkata, nak, apa yang terjadi? Mengapa kamu begitu marah? Ye Bufan berkata dengan marah, dokter berhati hitam ini meminta saya membayar 50.000 yuan untuk operasi sebelumnya, tetapi dia menolak menyelamatkan saya jika dia tidak bisa menyelamatkan saya, bayar. Baru saja, seorang dokter dukun salah mendiagnosis Anda dan salah mendiagnosis Anda sebagai orang mati. Ini menyia-nyiakan hidup manusia. Sekarang dia menipu dan meresepkan obat tanpa pandang bulu. Sebagian besar obat ini bukan untuk Anda, tetapi dia datang kepada kami untuk mengumpulkan uang. Bagaimana orang seperti dia bisa melakukannya? Dokter. Saat ini, Xie Haitao kembali dan berteriak, omong kosong, ini adalah obat penyelamat untuk ibumu. Anda harus membayar uangnya hari ini, atau saya akan mengirimkan Anda semua ke kantor polisi. Ye Bufan mengambil yang itu. Rincian dakwaan berbunyi, kamu tidak mengerti penindasan itu, bukan? Ibuku menderita pendarahan otak yang parah, tapi ada apa dengan Sue Suantong dalam resep ini? Rong suntikan. Juga, kalian jumlah total cairan suntikan lebih dari 25 kg. Mungkinkah semua ini digunakan pada ibu saya? Bahkan seekor gajah pun tidak tahan dengan infus 25 kg dalam waktu kurang dari 24 jam, kan? Tanda tanya titik-titik petik 2. Xie Haitao benar-benar tercengang dan terdiam sesaat. Semula ia mengira ibu dan putranya tidak mengerti apa-apa, sehingga mereka meresepkan banyak obat secara sembarangan. Pertama, dia bisa mendapatkan komisi dari rumah sakit, dan kedua, dia bisa mendapatkan keuntungan lain dengan menjual obat-obatan ini. Dia sering melakukan ini di masa lalu, tapi dia tidak menyangka Ye Bufan akan berhasil hari ini. Tepat ketika dia tidak tahu harus berbuat apa, pintu ruang gawat darurat tiba-tiba terbuka, dan seorang pria parubaya berlari masuk sambil menggendong seorang anak laki-laki berusia sekitar 10 tahun di punggungnya. Pria parubaya itu berteriak, dokter, lihat ada apa dengan anak saya. Perawat yang mengikutinya melangkah maju dan berkata kepada Xie Haitao, Direktur Xie, ini adalah pasien yang diatur oleh Direktur Zhou dari Biro Kesehatan. Dia memberitahu kami bahwa kami harus melakukan yang terbaik untuk merawatnya. Bab 3 Anda tidak pantas menjadi dokter. Segera letakkan anak itu di ranjang rumah sakit dan segera dapatkan pertolongan pertama. Setelah mendengar bahwa pejabat tinggi Biro Kesehatan kotalah yang memberitahu dia apa yang harus dilakukan, Xie Haitao tidak berani mengabaikan sama sekali dan bertanya kepada orang tengah, pria lanjut usia untuk meletakkan anak kecil itu di tempat tidur ICU. Melihat wajah anak kecil itu pucat, nafasnya cepat,
dia koma, dan kondisinya sangat buruk. Ye Bufan tidak berkata apa-apa lagi. Soal biaya pengobatan cepat atau lambat akan diselesaikan, jadi tidak perlu terburu-buru. Saat memeriksa anak laki-laki itu, Xie Haitao bertanya, bagaimana anak itu bisa sakit? Pria parubaya itu berkata, anak saya baik-baik saja ketika dia keluar dari sekolah. Tetapi setelah beberapa saat dia berkata bahwa dia merasa tidak nyaman, dan segera mengalami demam. Dan demamnya sangat parah, lalu dia mengalami koma. Setelah pemeriksaan, Xie Haitao berkata, jangan khawatir, ini hanya flu biasa, tapi demamnya agak parah, beri dia obat antipiretik sekarang, dan dia akan segera baik-baik saja. Oke. Karena dia tidak mengetahui hubungan antara pihak lain dan Direktur Zhou, dia berbicara dengan sangat sopan. Pria parubaya itu menghela nafas lega, bagus sekali, mohon maaf, dokter. Xie Haitao meminum obat antipiretik yang disiapkan oleh Zhang Xiaoman dan hendak menyuntikkannya ke anak kecil itu. Ye Bufan menggelengkan kepalanya dan berkata, dia tidak masuk angin sama sekali. Jika kamu menggunakan suntikan anti demam, itu akan memperburuk kondisinya. Tanda tanya, jangan bicara omong kosong jika kamu tidak mengerti. Xie Haitao telah menahan banyak amarah, tapi dia segera melampiaskannya. Setelah berbicara, dia mengambil jarum suntik dan menyuntikkan obat antipiretik ke anak kecil itu sendiri. Seiring berjalannya waktu, bekas darah perlahan muncul di wajah anak kecil itu, dan sepertinya rasa sakitnya sudah berkurang banyak. Xie Haitao berkata dengan ekspresi puas di wajahnya, soalnya, sudah kubilang itu hanya flu ringan, tidak ada yang salah. Pria parubaya itu menghela napas lega, mengangguk berulang kali dan berkata, iya, Dokter Xie pantas menjadi direktur, dan keterampilan medisnya sangat bagus. Tetapi pada saat ini, wajah anak kecil yang belum dewasa itu tiba-tiba berubah. Anggota tubuhnya mulai bergerak-gerak, mulutnya berbusa, dan instrumen di atas samping tempat tidur mengeluarkan suara yang menusuk. Tekanan darah turun, detak jantung melambat dengan cepat, dan kehidupan seolah-olah dalam bahaya setiap saat. Pria parubaya itu langsung berteriak gugup, dokter, ada apa? Ada apa dengan anak saya? Xie Haitao juga kaget. Menurut diagnosa yang didapatnya, anak kecil itu hanya terkena flu biasa. Situasi ini, pria parubaya itu berteriak dengan cemas, dokter, tolong pikirkan solusinya secepatnya, saya hanyalah anak yang seperti itu. Xie Haitao bingung sejenak dan bagaimana cara mencari solusinya. Melihat kondisi anak kecil itu yang semakin kritis, pria parubaya itu berteriak dengan marah, dasar dokter dukun, anak saya punya masalah dan Anda harus membayarnya dengan nyawanya. Ye Bufan memperoleh warisan pengobatan kuno. Kematian tidak bisa diabaikan begitu saja. Dia datang ke ranjang rumah sakit dan berkata, sudah kubilang kamu salah. Ini sama sekali bukan flu, tapi keracunan. Setelah itu, dia mengeluarkan jarum perak di sakunya dan menusuk dada anak kecil itu satu demi satu. Apa yang kamu lakukan? Xie Haitao hendak melangkah maju untuk menghentikannya, tetapi tiba-tiba jantungnya bergerak. Dia berhenti dan berteriak, jika kamu mengganggu perawatan pasienku, kamu akan bertanggung jawab atas segala konsekuensinya. Bocah kecil ini akan segera mati tidak? Jika dia benar-benar membunuh orang, dia tidak hanya akan kehilangan gelar direkturnya, tetapi dia mungkin juga harus masuk penjara. Namun segalanya berbeda sekarang, dan kita dapat sepenuhnya mengabaikan tanggung jawab ini. Ye Bufan mengabaikannya sama sekali dan terus memberikan akupuntur pada anak kecil itu untuk mengusir racunnya. Jika diperhatikan dengan seksama, Anda akan menemukan bahwa ekor jarum perak ini sedikit bergetar setelah ditusukkan ke titik akupuntur, seolah-olah ada kekuatan yang membuatnya bergetar. Pria parubaya itu bertanya, apakah ini juga seorang dokter di ruang gawat darurat Anda? Xie Haitao berkata, dia bukan seorang dokter, dia hanya anggota keluarga pasien. Awalnya saya bisa menyembuhkan penyakit ini, tapi sekarang dia sudah membuatnya seperti ini, itu tidak ada hubungannya dengan saya. Pria parubaya itu segera melompat, kualifikasi apa yang Anda, sebagai anggota keluarga pasien, miliki untuk merawat anak saya? Saat dia mengatakan ini, dia hendak datang dan melawan,
tetapi tiba-tiba dia menemukan itu anggota badan anak kecil yang bergerak-gerak itu berhenti dan berhenti. Mulutnya berbusa, wajahnya perlahan memerah, dan bahkan peralatan pemantauan di samping tempat tidur kembali normal. Semua orang tercengang, terutama Xie Haitao. Dia mengira Ye Bufan secara tidak sengaja menyembuhkan Ouyang Lan, tetapi dia tidak menyangka bahkan anak kecil itu pun selamat. Bagaimanapun, tidak ada yang terbunuh, jadi semua orang merasa lega. Ambil nafas. Pria parubaya itu bertanya, "Dokter ajaib kecil, apa penyakit anak saya?" Petik 2. Ye Bufan berkata, dia tertular sejenis virus. Apakah akhir-akhir ini dia bersentuhan dengan benda-benda najis, seperti tikus atau hewan lain yang membawa banyak kuman? Pria parubaya itu berkata, mungkin tidak. Dia tidak keluar hari ini dan sudah bersekolah. Melihat waktunya hampir habis, Ye Bufan mengeluarkan jarum perak dan menusuk kedua jari telunjuk anak kecil itu. Dia memeras 2 tetes darah hitam dari jari-jarinya dan meneteskannya ke tempat sampah di sebelahnya jarum perak. Anak kecil itu membuka matanya dan duduk dari tempat tidur, melihat sekeliling dengan ekspresi kosong. Melihat putranya terbangun, pria parubaya itu berteriak kaget, "Dokter ajaib, dokter yang luar biasa." Petik 2. Ye Bufan berkata, saya telah menghabiskan darah beracunnya. Jika saya kembali dan minum air kacang hijau, saya akan baik-baik saja. Jangan biarkan anak-anak Anda bersentuhan dengan hewan liar yang najis itu di masa depan. Dokter ajaib kecil, terima kasih telah menyelamatkan anakku. Pria parubaya itu mengeluarkan 2 tumpukan uang kertas $100 dan menjejalkannya ke tangan Ye Bufan. Terima kasih, dokter ajaib kecil. Petik 2. Ye Bufan tidak sopan dan mengambil uang itu dan memberikannya kepada Ouyang Lan. Ini adalah aturan sekolah kedokteran kuno. Biaya diagnosis sesuai keinginan Anda. Bahkan jika pihak lain memberi Anda segunung emas, itu adalah tidak terlalu banyak, dan bahkan jika Anda tidak memberikan 1 sen pun, itu tidak terlalu sedikit. Ouyang Lan tiba. Saya masih belum sadar sekarang. Mengapa anak saya menjadi dokter ajaib setelah dia sakit? Dia menghasilkan banyak uang dalam sekejap mata. Xie Haitao menahan napas dan marah. Dia menatap Ye Bufan dan berteriak, apakah kamu seorang dokter? Siapa yang meminta Anda untuk mengobati penyakit ini? Petik 2. Bukankah seharusnya kamu berterima kasih padaku? Ye Bufan berkata, orang seperti Anda yang tidak memiliki etika kedokteran atau keterampilan medis sebenarnya tidak layak menjadi seorang dokter. Petik 2. Saya ingin Anda mengurusnya. Anda melakukan praktik kedokteran secara ilegal. Percaya atau tidak, saya akan memanggil polisi untuk menangkap Anda. Saat Xie Haitao sedang berbicara, Zhou Yongliang, Direktur Biro Kesehatan, dan Ma Haidong, Direktur Rumah Sakit Jiangnan, masuk dari pintu. Melihat pemimpin itu datang, dia mengancam dengan suara rendah, "Nak, tutup mulutmu. Praktik medis ilegal adalah ilegal. Kejahatan serius akan mengakibatkan setidaknya 5 atau 6 tahun penjara." Setelah mengatakan itu, dia berlari dengan ekspresi tersanjung di wajahnya. Direktur Zhou dan Dekan Ma, kedua pemimpin itu ada di sini. Zhou Yongliang bertanya, "Di mana pasien yang saya tugaskan? Apakah kamu di sini?" Xie Haitao berkata, apakah Anda berbicara tentang anak yang demam? Saya telah menyembuhkannya dan baru saja meninggalkan tempat kami. Petik 2. Saat dia berbicara, dia menghela nafas lega. Tampaknya ayah anak kecil itu tidak berbicara langsung dengan Direktur Zhou, jadi akan lebih mudah untuk menanganinya. Zhou Yongliang bertanya dengan ekspresi terkejut di wajahnya, kamu menyembuhkannya? Dia mengenal Xie Haitao, dan kesannya adalah bahwa dia hanyalah seorang dokter kepala biasa. Dia tidak menyadari betapa hebatnya keterampilan medisnya. Ya, Direktur Zhou, saya menyembuhkannya. Xie Haitao berkata sambil berbalik dan memberi peringatan pada Ye Bufan. Melihat betapa tidak tahu malunya pria ini, Ye Bufan hendak melangkah maju untuk mengungkapnya, tetapi dihentikan oleh Ouyang Lan. Dia tahu bahwa putranya tidak memiliki sertifikat kualifikasi medis, akan merepotkan jika Anda benar-benar masuk ke Biro Keamanan Publik. Bab 4 Peniruan Identitas. Zhou Yongliang bertanya lagi,
apakah gejalanya hilang untuk sementara atau sembuh total? Xie Haitao berkata, penyembuhan total, benar-benar penyembuhan total. Anak tersebut tidak memiliki masalah sekarang, dan keluarganya sangat puas dengan efek pengobatannya. Dokter Xie, saya tidak menyangka keterampilan medis Anda begitu baik. Zhou Yongliang berkata kepada Ma Haidong dengan senyuman di wajahnya, Direktur Ma, ada ahli di rumah sakit Anda. Xie Haitao berkata sambil senyum di wajahnya, Direktur Zhou. Itu pujian. Sebagai seorang dokter, ini adalah pekerjaan saya. Dia berkata dengan rendah hati, tetapi sebenarnya dia sangat senang. Diakui oleh Kepala Biro Kesehatan, dia akan memiliki masa depan yang cerah. Masih ada lowongan wakil presiden di rumah sakit. Kalau tidak diisi, jadi milik Anda. Zhou Yongliang tidak berkata apa-apa lagi, mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor telepon. Tuan Dong, saya punya kabar baik untuk Anda. Dokter Xie dari rumah sakit Jiangnan telah menyembuhkan penyakit ini. Tolong segera bawa putra Anda ke sini. Dia menelepon lagi. Sebuah panggilan telepon, Wakil Direktur Zhao, segera beritahu beberapa rumah sakit lain untuk memindahkan anak-anak dengan penyakit khusus ini ke rumah sakit Jiangnan. Dokter Xie Haitao di sini telah menemukan pengobatan yang efektif, saya pikir hanya ada kasus khusus seperti itu, dan saya dapat mengambil pujian dan menyelesaikannya, tetapi saya tidak menyangka akan ada begitu banyak pasien lanjutan. Ma Haidong tidak mengetahui secara spesifik apa yang terjadi, dan bertanya, Direktur Zhou, apa yang terjadi? Mengapa ada begitu banyak kasus serupa? Zhou Yongliang berkata, anak-anak yang sakit ini semuanya adalah siswa dari sekolah dasar pusat Jiangnan. Hari ini masuk sore harinya, seorang anak memungut kelelawar, dan 12 anak yang terpapar kelelawar tersebut semuanya mengalami gejala demam tinggi dan koma database virus nasional, dan juga tidak ada obat yang efektif. Saya mengirim anak-anak yang sakit ke rumah sakit besar di kota Jiangnan untuk dirawat, berharap seseorang dapat menyembuhkan penyakit ini. Rumah sakit lain tidak menemukan pengobatan yang efektif berharap Dr. Xie berhasil menyembuhkan kasus itu dengan efek seperti itu. Nah, rumah sakit Jiangnan telah melakukan pekerjaan dengan baik kali ini. Dia kemudian berkata kepada Xie Haitao, Dr. Xie, selama Anda menyembuhkan semua anak-anak ini, saya akan memberikannya kamu mendapat pujian yang luar biasa. Keringat dingin mengucur di dahi Xie Haitao. Oh, dia baru saja mengklaim pujian dari Ye Bufan. Bagaimana dia bisa tahu cara menyembuhkan penyakit ini? Melihat ekspresinya, Ma Haidong bertanya, ada apa, Dokter Xie, apakah ada masalah? Tidak masalah. Hingga saat ini, Xie Haitao tidak dapat mengatakan bahwa dia adalah seorang penipu, jadi dia hanya bisa mengertakkan gigi dan bertahan. Dia juga pernah mempelajari beberapa pengobatan Tiongkok sebelumnya dan tahu sedikit tentang akupuntur. Selain itu, dia berada tepat di sebelah Ye Bufan ketika dia merawat anak kecil itu, dan dia mengingat dengan jelas titik-titik akupuntur. Saya yakin akupuntur dengan teknik yang sama seharusnya bisa menyembuhkan kondisi ini. Memikirkan hal ini, dia merasa lebih nyaman. Saat ini, Ma Haidong melihat Ye Bufan dan Ouyang Lan berdiri di dekatnya dan bertanya, apa yang terjadi dengan kedua orang ini? Xie Haitao dengan cepat berkata, mereka adalah pasien yang baru sembuh dan keluarganya menunggu untuk mendiskusikan biaya pengobatan mereka dengan saya. Apa masalahnya? Ma Haidong berkata, jika Anda memiliki sesuatu untuk didiskusikan di luar, ini adalah bangsal ICU. Orang luar tidak diperbolehkan masuk dengan santai. Selesai. Implikasinya, selama Anda tidak langsung mengeksposnya, akan mudah membicarakan biaya obatnya. Sebuah cibiran muncul di sudut mulut Ye Bufan. Dia awalnya ingin mengekspos orang ini, tapi sekarang dia tidak terburu-buru. Jika Anda ingin mendapat pujian dari diri Anda sendiri, Anda harus memiliki kemampuan itu. Tunggu dan lihat bagaimana dia berakhir. Dia membawa ibunya keluar bangsal ICU dan menemukan bangku untuk diduduki. Ouyang Lan berkata, Nak, kita memiliki 20.000 yuan. Mari kita bicara dengan Dr. Xie nanti dan lihat apakah kita dapat menggunakan uang ini untuk melunasi biaya pengobatan. Ye Bufan berkata, tidak, dia hanya mengacau.
Kami tidak bisa mentolerir masalahnya dan tidak akan membayar sepeser pun. Saat ibu dan anak itu sedang berbicara, tiba-tiba terdengar suara rem di pintu rumah sakit, dan 2 mobil mewah berwarna hitam berhenti di depan pintu. Seorang pria parubaya keluar dari mobil, dan 4 pengawal berbaju hitam di belakangnya membawa tandu. Terbaring seorang anak laki-laki yang tidak sadarkan diri di atas tandu. Tuan Dong, Anda di sini. Setelah melihat pria parubaya itu, Zhou Yongliang menyambutnya dengan antusias. Meskipun dia adalah pemimpin biro, identitas pihak lain juga tidak biasa. Dong Tianda, ketua grup Jiangnan Tianda, adalah bos besar di industri catering. Grup Tianda memiliki pengaruh yang menentukan. Dari restoran Yusan Fang terkemuka hingga kedai makanan populer di kota Jiangnan, setengahnya dimiliki oleh keluarga Dong. Dong Tianda tidak hanya memiliki aset miliaran, tetapi juga memiliki latar belakang yang luar biasa. Donasi tahunannya untuk industri kesehatan berjumlah 7 digit. Zhou Yongliang secara alami sangat sopan terhadap orang sebesar itu. Namun, saat ini, Dong Tianda sedang tidak dalam suasana hati yang sopan sama sekali, dan berkata dengan cemas, "Direktur Zhou, segera cari dokter untuk merawat anak saya. Dia sudah mengalami demam tinggi 40 derajat. Saya khawatir itu juga banyak waktu akan mempengaruhi kecerdasan anak." Tuan Dong, jangan khawatir, semuanya sudah siap. Zhou Yongliang meminta perawat untuk meletakkan anak kecil itu di ranjang darurat, dan kemudian menoleh ke Xie Haitao dan berkata, "Dokter Xie, tolong obati Tuan Dong secepatnya." "Ya, Direktur," kata Xie Haitao. "Kemarilah." Dong Tianda berkata, "Dokter Xie, selama Anda dapat menyembuhkan anak saya, grup Tianda akan sangat berterima kasih. Tuan Dong, Anda terlalu sopan. Adalah tugas saya untuk mengobati penyakit dan menyelamatkan orang." Megahnya, tapi hatinya penuh sukacita. Keberuntungannya telah datang. Selama dia bisa menyembuhkan putra Dong Tianda, dia tidak hanya akan dihargai oleh pemimpinnya, tetapi juga mendapatkan manfaat yang sangat diperlukan. Sambil bermimpi indah, dia mengeluarkan jarum perak yang telah dia siapkan dan mendatangi tempat tidur anak kecil itu. Ma Haidong bertanya dengan heran, "Dokter Xie, apa yang Anda lakukan?" Xie Haitao berkata, "Din, saat ini, tidak ada obat barat yang efektif untuk jenis virus yang terinfeksi ini, dan hanya dapat diobati dengan akupuntur." Yongliang He berkata dengan heran, "Dokter Xie, apakah Anda mahir dalam pengobatan Tiongkok?" "Saya tidak bisa mengatakan bahwa Anda mahir dalam bidang itu. Saya kebetulan membaca semacam metode akupuntur di buku kedokteran, yang dapat menyembuhkannya, penyakit." Zhou Yongliang memuji, "Dokter Xie memang luar biasa. Pengobatan tradisional Tiongkok dan pengobatan barat dia mahir dalam segala hal, jadi cepatlah dan obati dia. Anak di belakangnya mungkin akan segera lahir." Xie Haitao menarik napas dalam-dalam dan melewati adegan di mana Ye Bufan baru saja melakukan akupuntur di benaknya, lalu mengeluarkan jarum perak dan mengarahkannya ke dada anak kecil itu. Tubuh anak kecil itu bergetar ketika satu jarum dimasukkan, jarum perak kedua dimasukkan, dan ekspresi wajahnya menjadi sangat menyakitkan. "Dong," Tianda berkata dengan gugup, "Dokter Xie, apakah Anda yakin metode ini akan berhasil?" Tanpa berbalik, Xie Haitao mengertakkan gigi dan berkata, "Pasti berhasil. Kasus tadi disembuhkan dengan cara ini." Tianda tidak berbicara lagi, dia mengeluarkan jarum perak ketiga dan menusukkannya pada titik tiantu di dada anak kecil itu. Bab 5 Kebenaran terungkap. Tanpa diduga, setelah jarum perak ketiga dimasukkan, mulut anak kecil itu langsung berbusa, seluruh tubuhnya mengejang, dan wajahnya menjadi sepucat kematian. Pada saat yang sama, peralatan pemantauan di samping tempat tidur mengeluarkan bunyi bip yang keras, tekanan darah turun, dan detak jantungnya melambat dengan cepat. Melihat pemandangan di depannya, Xie Haitao tercengang. Dia tidak lagi memiliki keberanian untuk menusuk jarum perak keempat di tangannya. Dong Tianda berkata dengan marah, "Apa yang sebenarnya terjadi? Tahukah Anda cara mengobati penyakit? Bagaimana Anda memperlakukan anak saya seperti ini?" Zhou Yongliang juga berkata dengan gugup, "Dokter Xie, apa yang sebenarnya terjadi? Anda baru saja menyembuhkan pasien, apakah ini juga terjadi ketika kasusnya dilaporkan?" Petik 2. Direktur,
Saya. Xie Haitao dipenuhi keringat dingin dan terlalu ingin berbicara. Dia juga bingung dan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dia baru ingat dengan jelas bahwa begitulah cara Ye Bufan memperlakukan anak kecil itu. Kenapa tidak hanya tidak berhasil di tangannya sendiri, tapi malah memperburuk kondisinya. Melihat kondisi putranya yang semakin kritis, Dong Tianda meraung marah, berhenti bicara omong kosong dan segera obati anakku. Petik 2. Iya, kenapa kamu masih merengek? Cepat cari cara untuk menyelamatkan orang. Dia juga sangat cemas. Jika Xie Haitao benar-benar mengeksekusi putra Dong Tianda, saya khawatir dia, dekan, juga akan tamat. Xie Haitao tidak punya pilihan selain mencabut ketiga jarum perak yang dimasukkan, tetapi kondisi anak kecil itu masih belum membaik. Dong Tianda melompat dengan cemas, Xie, aku hanya punya anak laki-laki seperti ini. Jika dia benar-benar ingin mengalami sesuatu yang buruk, aku akan segera membunuhmu. Zhou Yongliang berkata dengan marah, Xie Haitao, bukankah kamu baru saja menyembuhkan pasien? Kenapa kamu tidak bisa melakukannya sekarang? Petik 2. Aku. Xie Haitao basah oleh keringat dingin. Dia ragu-ragu untuk waktu yang lama, tetapi bahkan tidak bisa mengucapkan satu kalimat pun. Ma Haidong merasa ada yang tidak beres, dan berkata kepada Zhang Xiaoman di sebelahnya, katakan padaku, apa yang terjadi? Zhang Xiaoman ragu-ragu sejenak, dan akhirnya berkata, bukan Dr. Xie yang menyembuhkan anak itu sama sekali, tapi pria di luar. Anggota keluarga pasien bernama Ye Bufan. Melihat masalah tersebut telah terungkap sepenuhnya, kaki Xie Haitao melemah dan dia terjatuh ke tanah. Setelah mengetahui kebenarannya, Dong Tianda segera bergegas keluar dari ruang gawat darurat. Sekarang tidak peduli siapa itu, selama dia bisa menyelamatkan putranya. Bergegas menuju Ye Bufan, dia berkata dengan mendesak, anak muda, tolong selamatkan anakku, kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan. Oke, Ye Bufan tidak terkejut dengan hasilnya, dan kondisi anak kecil itu mendesak, dan tidak lebih jauh lagi penundaan akan mungkin terjadi. Dia meminta Ouyang Lan untuk kembali dan istirahat dulu, lalu mengikuti Dong Tianda ke ruang gawat darurat. Setelah memasuki pintu, dia melirik ke arah Xie Haitao yang terbaring lemas di tanah. Dia mendatangi tempat tidur anak kecil itu, mengeluarkan jarum perak dan memulai perawatan akupuntur. Awalnya, peralatan pemantauan di samping tempat tidur terus mengeluarkan suara alarm yang menusuk. Tetapi saat jarum perak menembus satu persatu, peralatan tersebut berhenti berbunyi bip. Pada saat yang sama, anak kecil itu tidak lagi mengejang dan mulutnya berbusa, wajahnya perlahan kembali memerah, dan napasnya menjadi tenang. Kali kedua dia menangani kasus semacam ini, Ye Bufan sudah terbiasa dengannya. Dia dengan cepat menusuk ujung jari anak kecil itu dan memeras 2 tetes darah beracun. Ketika dia mengambil kembali jarum perak itu, data berbagai instrumen pemantauan di samping tempat tidur kembali normal. Dokter yang ajaib, Dong Tianda meraih tangan Ye Bufan dan berkata, dokter kecil yang ajaib, kami adalah generasi ketiga dari keluarga Dong. Jika Anda menyelamatkan anak saya, Anda akan menyelamatkan seluruh keluarga Dong kami. Hal yang paling diperlukan dalam keluarga Dong kami adalah restoran. Adikku baru saja membangun restoran besar baru, jadi dia memberikannya sebagai biaya pengobatan kepada adiknya. Aku akan menjalani prosedur pemindahan untukmu ketika aku kembali. Meskipun Ye Bufan sebelumnya hanyalah seorang anak miskin, dia telah memperoleh warisan pengobatan kuno. Dia tidak terkejut dengan kinerja Dong Tianda. Lagi pula, tidak peduli berapa banyak uang yang dia miliki, itu tidak bisa dibandingkan dengan kehidupan manusia. Pengobatan kuno merawat orang, dan beberapa orang pernah memberinya. Mereka menggunakan kota sebagai biaya pengobatan. Ketika mereka melihat bahwa mereka telah mendapatkan sebuah restoran, Dong Tianda adalah seorang pengusaha yang sangat cerdik, dan dia tidak melakukan ini secara impulsif. Saat ini, itu setara dengan kehidupan ekstra. Lagi pula, berapapun uang yang Anda miliki, Anda harus memiliki kehidupan untuk menikmatinya. Menurutnya, mengeluarkan sejumlah uang saja tidak cukup untuk berteman dengan ahli seperti Ye Bufan, jadi dia membuat masalah besar ini. Melihat ekspresi tenang Ye Bufan sekarang menegaskan pikiran batinnya.
Dia meninggalkan nomor telepon Ye Bufan, lalu mengeluarkan kartu nama dan berkata, "Adik, jika kamu membutuhkan sesuatu di masa depan, telepon saja aku." Dong. Tianda berulang kali mengucapkan terima kasih dan pergi bersama anak itu. Kemudian pasien lain datang ke rumah sakit Jiangnan satu demi satu bersama anak-anaknya, dan mereka semua dirawat oleh Ye Bufan satu persatu. Melihat anak terakhir yang sakit telah dirawat, Zhou Yongliang menghela nafas lega. Kejadian ini berdampak besar pada seluruh kota Jiangnan, dan para pejabat tinggi kota menaruh perhatian. Sekarang rumah sakit Jiangnan telah berhasil merawat semua anak yang terinfeksi. Hal ini dapat dianggap menghasilkan banyak uang baginya wajah. Xiao Ye, kamu telah membantu kali ini. Bantuan besarku, jika kamu membutuhkan bantuan dariku, tanyakan saja. Ye. Bufan menyingkirkan jarum perak itu, menatap Xie Haitao di sebelahnya dan berkata, "Direktur Zhou, saya benar-benar membutuhkan bantuan Anda dalam sesuatu." Zhou Yongliang berkata, "Jika ada yang ingin Anda katakan, katakan saja." Seolah-olah dia merasakan apa yang hendak dikatakan Ye Bufan, Xie Haitao menatapnya dengan ekspresi memohon di wajahnya. Tapi Ye Bufan bahkan tidak melihatnya. Dia mengeluarkan rincian tagihan dan berkata, "Direktur Zhou, Direktur Ma, ini yang Dr. Xie baru saja berikan padaku. Ibu saya dirawat di rumah sakit tadi malam dan menghabiskan 39.800 yuan dalam waktu kurang dari 24 jam. Jelas itu pendarahan otak yang parah, tapi obatnya termasuk obat antitrombotik dan obat untuk mengobati penyakit jantung, tapi tidak ada afrodisiak. Ada juga infus, berat total botol gantung ini minimal 25 kg. Kalaupun disuntik ke sapi, mungkin tidak sanggup menanggungnya. Hingga saat ini, saya masih berhutang biaya pengobatan kepada rumah sakit sebesar lebih dari 30.000 yuan. Apa yang harus Anda lakukan?" Zhou Yongliang dan Ma Haidong keduanya berasal dari sistem medis, dan mereka dapat melihat sekilas rincian tuduhan yang mencurigakan. "Brengsek, kamu melakukan pekerjaan dengan baik." Ma Haidong mengambil voucher pengisian daya dan melemparkannya dengan keras ke wajah Xie Haitao. "Saya baru saja melakukan penipuan dan mengklaim kredit dari adik kecil Ye, dan sekarang saya telah membuat begitu banyak hal yang berantakan. Orang seperti Anda sama sekali tidak memenuhi syarat untuk menjadi dokter." Xie Haitao benar-benar tercengang saat ini, dan berkata dengan wajah memohon, "Din, tolong beri saya kesempatan lagi. Saya tidak akan pernah berani melakukannya lagi." Ye Bufan berkata, "Din Ma, perilaku membawa narkoba secara diam-diam dan memungut biaya sewenang-wenang ini sepertinya melanggar hukum, bukan? Saya pikir lebih tepat menyerahkannya pada polisi. Dan ini seharusnya lebih dari sekedar kali ini. Pasti ada banyak hal lain sebelumnya, dan kita perlu mencari tahu semuanya." Zhou Yongliang berkata, "Saudara Ye benar. Orang-orang seperti ini adalah cacing di bidang medis. Reputasi dokter telah dirusak oleh mereka. Kita harus menyelesaikannya dan menyerahkannya kepada polisi." Petik 2. Bab 6 Mengapa aku harus mengasihanimu? Tidak, tidak pernah. Saya memiliki anak yang lebih tua dan anak yang lebih kecil di rumah. Jika saya dikirim ke Biro Keamanan Umum, semuanya akan benar-benar berakhir. Xie Haitao benar-benar panik, berlutut sambil terjatuh, dan memohon, "Direktur Zhou, Madin, adik Ye, mohon ampunilah saya." Zhou Yongliang dan Ma Haidong memandang Ye Bufan bersama-sama, jelas memintanya untuk membuat keputusan. Menghadapi Xie Haitao yang menangis dengan ingus dan air mata, Ye Bufan tidak memiliki belas kasihan di matanya. Dia merasa marah ketika dia berpikir bahwa dia akan mempertaruhkan nyawanya untuk membayar biaya pengobatan ibunya. "Anda meminta saya untuk mengasihani Anda. Pernahkah Anda mengasihani pasien yang tidak berdaya dan keluarganya? Tahukah Anda bagaimana mereka mengumpulkan uang tersebut? Itu semua adalah uang hasil jerih payah dari penjualan rumah dan tanah, dan digunakan untuk diberikan kepada kerabat mereka. Uang penyelamat jiwa. Diambil olehmu hanya dengan membuat pesanan acak. Mengapa aku harus mengasihanimu?" "Aku." Xie Haitao terdiam, lumpuh di tanah seperti lumpur. Melihat sikap Ye Bufan, Zhou Yongliang berkata dengan dingin, "Pergi ke Biro Keamanan Publik dan menyerah, dan mungkin kamu akan diperlakukan dengan lunak."
Ma Haidong melambaikan tangannya, memanggil dua penjaga keamanan dan menyeretnya keluar, lalu tampak meminta maaf berkata, "Saudaraku Ye, aku benar-benar minta maaf. Aku tidak menyangka akan ada ngengat seperti ini di rumah sakit kita. Untuk menyampaikan permintaan maafku, biaya pengobatan ibumu akan dibebaskan. Pada saat yang sama, rumah sakit akan memberikan 30.000 yuan lagi untuk bantuan Anda kali ini. Terima kasih atas biayanya." Ye Bufan mengangguk, sikap rumah sakit sangat tulus, dan dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Zhou Yongliang berkata, "Saudara Ye, di mana Anda bekerja? Bagaimana Anda bisa memiliki keterampilan medis yang luar biasa?" Ye Bufan berkata, "Saya belum lulus. Saya berada di tahun ketiga di Universitas Kedokteran Jiangnan, dan saya belajar bahasa Mandarin, obat dari tuanku." Zhou Yongliang bertanya, Ye Bufan berkata, "Tuanku adalah Ye Xiaoyao, dan tidak banyak orang yang tahu namanya." "Ahli pengobatan Tiongkokmu, siapakah?" Ma Haidong berkata, "Saudara Ye, apakah Anda tertarik datang ke rumah sakit kami untuk menjadi dokter? Selama Anda bersedia datang, saya akan segera menjadikan Anda dokter kepala untuk mengambil alih posisi rumah sakit Xie Jiangnan adalah salah satunya. Salah satu rumah sakit terkemuka di kota Jiangnan, Departemen Medis Umum tidak mungkin bagi lulusan perguruan tinggi untuk mendapatkan pekerjaan di sini, jadi dia mengirim seorang kepala dokter, yang menunjukkan betapa dia menghargai keterampilan medis Ye Bufan." Zhou Yongliang tersenyum dan berkata, "Din Ma, Anda benar-benar haus akan bakat." Ma Haidong berkata, "Saudara Ye sangat ahli dalam bidang kedokteran. Sebagai dokter kepala, saya merasa dirugikan olehnya, tetapi saya hanya memiliki otoritas yang begitu besar. Secara pribadi, menurutku pemuda di depanku pasti akan menyetujui perlakuan yang begitu murah hati, tapi aku tidak menyangka." Ye Bufan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Din Ma, aku menghargai kebaikanmu. Tapi rumah sakitmu, rumah sakit barat, dan saya belajar pengobatan Tiongkok tradisional, sungguh tidak pantas datang ke sini." Ma Haidong berkata, "Tidak masalah. Selama saudara Ye bersedia datang, saya dapat mendirikan klinik pengobatan Tiongkok terpisah untuk kamu." Dia sangat menyukai keterampilan medis Ye Bufan. Dengan Ding Hai Shenzhen, jika rumah sakit menghadapi penyakit yang sulit dan rumit seperti saat ini, dapat segera diselesaikan. Ye Bufan menggelengkan kepalanya lagi, "Din Ma, saya benar-benar tidak cocok bekerja di sini. Yang ingin dia lakukan adalah mempromosikan pengobatan tradisional Tiongkok. Rumah sakit memiliki terlalu banyak peraturan dan regulasi, yang tidak cocok untuk pengembangan pribadi. Sebagai perbandingan, dia lebih memilih bekerja sendiri. Membuka klinik pengobatan Tiongkok." Kekecewaan mendalam melintas di mata Ma Haidong. "Baiklah, adik, jika kamu berubah pikiran kapan saja, aku akan menunggu di sini kapan saja." Dia kemudian menelepon direktur kantor rumah sakit dan membebaskan semua biaya pengobatan Ouyang Lan, dan juga mengambil 30.000 yuan lagi sebagai biaya terima kasih. Ye Bufan mengumpulkan uang dan meninggalkan rumah sakit Jiangnan. Saat itu sudah lewat jam 9 malam, pertama-tama dia menelepon Ouyang Lan untuk melaporkan bahwa dia aman, dan kemudian menelepon nomor telepon pacarnya Zulinlin. "Perintah elektronik datang dari telepon, maaf, telepon yang Anda panggil telah dimatikan." Ye Bufan menghela nafas. Zulinlin menghilang sejak liburan. Apa yang terjadi? Meski sekarang liburan musim panas, toko roti kecil yang disewa ibunya hanya berukuran belasan meter persegi, jadi sangat merepotkan untuk kembali. Dia tinggal di sekolah akhir-akhir ini. Kembali ke asrama, dia satu-satunya yang tinggal di sini, semua orang sudah pulang. Setelah mandi sebentar, dia duduk bersila di tempat tidur dan mulai mempraktikkan sutra hati kekacauan yang diturunkan oleh sekolah kedokteran kuno. Menurut catatan medis kuno, sutra hati kekacauan diturunkan oleh Senong, pencetus pengobatan. Ini adalah metode budidaya yang sangat unggul, dan juga lebih cocok untuk menyembuhkan penyakit dan menyelamatkan manusia. Setelah dia mulai berlatih, dia merasakan seberkas ki hangat muncul dari dantiannya dan menjalar ke seluruh tubuhnya sesuai dengan jalur sutra hati. Seiring berjalannya waktu, pancaran energi sejati ini menjadi semakin kuat, dan tubuh menjadi semakin nyaman. Keesokan paginya, matahari merah menyala perlahan terbit dari timur.
Ye Bufan perlahan membuka matanya, kilatan cahaya bersinar di matanya. Pada saat ini, hatinya dipenuhi dengan kegembiraan. Setelah latihan malam, Sutra Hati Kekacauan telah mencapai tahap pemurnian Ki tingkat ke-9, dan hanya selangkah lagi dari pembangunan fondasi. Yang paling mengejutkannya adalah setelah mencapai tingkat ke-9, dia memperoleh kesadaran spiritual. Bahkan jika dia menutup matanya, dia dapat melihat sesuatu dalam radius 2 meter. Selain itu, kesadaran spiritualnya memiliki fungsi tembus pandang. Tidak hanya dinding tidak dapat menghalangi pandangannya, dia juga dapat melihat menembus tubuh manusia. Pada saat ini, meridian, tulang, dan aliran darahnya semuanya dapat terlihat dengan jelas. Dia tahu bahwa alasan mengapa budidayanya berkembang begitu cepat sepenuhnya karena energi spiritual yang diubah dari liontin batu giok kuno. Tetapi sekarang karena energi spiritual di bumi kurang, akan sulit untuk memperbaikinya di masa depan. Untungnya, saya telah memperoleh warisan pengobatan kuno dan dapat membantu diri saya sendiri meningkatkan kultivasi saya dengan menyempurnakan ramuan. Ye Bufan bangun dari tempat tidur, mandi sebentar, sarapan, dan meninggalkan gerbang sekolah dalam keadaan segar, siap mencari apotek untuk membeli bahan obat untuk menyempurnakan pil pembangun yayasan. Tak jauh dari Jiangnan Medical University, terdapat gedung perkantoran 20 lantai yang didekorasi dengan mewah tanpa kehilangan kemegahannya. Ini adalah markas besar Qin Group. Qin Group adalah perusahaan terkenal di kota Jiangnan dengan kekuatan yang kuat. Ada sebuah alun-alun kecil beberapa ratus meter persegi di depan gedung perkantoran. Ketika Ye Bufan lewat, banyak orang berkumpul di alun-alun dan sedang menonton sesuatu. Dia meliriknya dan melihat sebuah Porsche 911 merah diparkir di tengah alun-alun. Di depan Porsche itu ada pola 999 mawar dari hati ke hati. Seorang pria muda berusia 20-an berdiri di depan mobil dengan setelan jas dan dasi kulit. Rambutnya ditata dengan cermat, dan dia memegang segenggam penyihir biru di tangannya. Pemuda itu tampak agak tampan, tetapi Ye Bufan dapat melihat sekilas bahwa pria ini pucat, kurang energi, tipikal pemanjaan berlebihan, dan tubuhnya telah terkuras habis oleh alkohol dan seks. Pada saat ini, sebuah benda harum dan lembut menghantamnya. Ye Bufan dengan cepat menoleh dan melihat seorang wanita mengenakan pakaian profesional all. Perhatiannya sepertinya tertuju pada pria muda di alun-alun, dan keduanya bertabrakan. Untungnya, kecepatan kedua orang itu tidak cepat, dan wanita itu mundur 2 langkah untuk menstabilkan tubuhnya. Maafkan aku. Keduanya tahu bahwa mereka tidak memperhatikan jalan, jadi mereka meminta maaf satu sama lain secara serempak. Lalu mereka semua berseru, "Kenapa kamu?" Bab 7 berpura-pura menjadi pacar. Ye Bufan melihat bahwa orang yang bertabrakan dengannya adalah Qin Cucu, dan tidak bisa menahan tawa. "Kenapa? Memukulku dengan mobil kemarin tidaklah cukup, dan sekarang kamu memukulku dengan seseorang." Dia berpikir dalam hati, aku ditabrak seseorang. Tapi jauh lebih nyaman daripada ditabrak mobil, lembut dan fleksibel. Ye Bufan mau tidak mau melihat sosok Qin Cucu yang cembung dan cekung. Wanita ini terlihat sangat ramping, tetapi tidak banyak yang seharusnya ada dagingnya. Apalagi bagian itu, skalanya sungguh mencengangkan. Kancing-kancing di bagian dada hampir pecah, entahlah apakah perasaan lembut tadi datang dari sana. Qin Cucu tidak menyangka akan bertemu Ye Bufan di sini. Setelah sedikit terkejut, dia berkata, "Jangan banyak bicara. Jiang Hu dalam keadaan darurat dan beri aku bantuan." Ye Bufan berkata dengan sedikit terkejut, "Bantuan apa?" "Saya perlu meminjam uang." Petik 2. Saya tidak ingin meminjamkan uang kepada Anda. Biarkan saya berpura-pura menjadi pacar saya untuk sementara waktu. Ye Bufan segera mengerti, apakah orang itu mengejarmu. Adalah Xiang Yuntian. Dia telah mengejarku selama ini, dan aku menjadi sangat kesal. Ye Bufan tersenyum dan berkata, "Kalau begitu setuju saja. Meskipun dia tidak setampan aku, dia masih lumayan." Qin Cucu melotot, "Biar ku beritahu dengan serius, maukah kamu membantu atau tidak?" "Tidak, aku punya pacar." "Kamu." Dada Qin Cucu naik turun dengan keras. Biasanya, dia tidak bisa mengusir pria itu sedang mengejarnya, tapi pria ini sepertinya dirugikan sebagai pacarnya.
Tapi kemudian ada sesuatu yang terlintas di benaknya dan dia berkata, kamu tidak akan membantu, kan? Saya baru saja kembali dari tim polisi lalu lintas dan sudah melihat video pengawasan. Kecelakaan kemarin sama sekali bukan tentang saya yang memukulmu, tapi kamu memukul porselen. Tolong, aku tidak akan membantu orang lain, tapi aku pasti akan membantumu. Aku hanya berpura-pura menjadi pacar. Sungguh masalah besar. Memang bersalah atas kejadian kemarin. Dia menyebabkan kerusakan yang begitu besar pada mobil orang lain. Selalu ada jejak penyesalan di hati saya atas kehilangan tersebut. Qin Cucu memiliki sedikit rasa bangga di wajahnya dan berkata, kamu dapat membantuku menyingkirkan lalat ini nanti, dan aku tidak akan meminta pertanggungjawabanmu karena menyentuh porselen. Ye Bufan berkata, tidak masalah, serahkan padaku. Petik 2. Ketika mereka berdua sedang berbicara, Xiang Yuntian juga memperhatikan sisi ini dan berjalan dengan cepat sambil memegangi penyihir wanita biru itu. Para penonton memperhatikan penampilan pahlawan wanita tersebut dan mundur ke kedua sisi untuk memberi jalan bagi sebuah jalan. Cucu, kamu di sini. Xiang Yuntian mendatangi Qin Cucu, memegang mawar di tangannya dan berkata dengan sangat sopan. Ini bunga untukmu. Semoga suasana hatimu baik setiap hari. Aku sedang dalam suasana hati yang baik, tapi rasanya tidak enak saat aku melihatmu. Qin Cucu bahkan tidak melihat ke arah penyihir biru itu, dan berkata tanpa basa-basi, Xiang Yuntian, aku sudah memberitahumu berapa kali, di antara kita, dan aku sudah punya pacar. Xiang Yuntian berkata, Cucu, jangan berbohong padaku. Aku tahu situasimu dengan baik. Bagaimana kamu bisa punya pacar? Aku tahu kamu tidak mempercayainya saya. Bawa semua orang ke sini. Qin Cucu memeluk lengan Ye Bufan dan berkata dengan penuh kasih sayang, ini pacarku Ye Bufan. Xiang Yuntian tertegun sejenak, lalu menatap Ye Bufan dengan serius, dan kemudian memperlihatkan wajahnya. Mencibir penghinaan. Cucu, meskipun kamu ingin mencari seseorang untuk berpura-pura menjadi pacarmu, kamu harus mencari seseorang yang berkelas. Apa menurutmu aku bisa mempercayai pria seperti itu? Melihat dia dipandang rendah, kata Ye Bufan, kenapa, kamu meremehkanku? Apakah ini perlu dikatakan? Jika kamu ingin orang lain menghormatimu, kamu harus memiliki kekuatan untuk dihormati. Xiang Yuntian menatapnya dengan wajah sinis dan berkata, katakan padaku, apakah kamu memiliki simpanan 8 digit di bank? Petik 2. Tidak. Kalau begitu, apakah kamu memiliki gaji tahunan sebesar 1 juta? Ye Bufan berkata, saya belum lulus. Xiang Yuntian menjadi semakin bangga. Putra tertua dari keluarga Xiang. Dia berkata dengan ekspresi arogan, izinkan saya memberitahu Anda, keluarga Xiang kami adalah perusahaan besar dengan aset lebih dari 100 juta yuan, dan saya adalah satu-satunya pewaris. Sekarang saya adalah wakil presiden grup. Bagaimana Anda bisa membandingkannya dengan saya? Ya, ini benar. Tidak ada bandingannya. Bagaimana bisa seorang anak laki-laki miskin dibandingkan dengan tuan muda dari seorang perdana menteri? Kesenjangannya terlalu besar. Jika itu saya akan memilih tuan muda Xiang. Petik 2. Tapi menurutku pemuda ini cukup tampan. Sekali lagi. Apa gunanya menjadi tampan jika kamu tidak ingin menjadi laki-laki cantik? Seorang pria tetap harus melihat kekuatannya. Mendengar komentar di sekitarnya, Qin Cucu merasa sedikit sedih. Baru saja dia bergegas mengambil perisai, tapi dia lupa jarak antara kedua orang itu. Apakah kamu melihat itu? Itu mobil baru yang kuberikan kepada Cucu. Harganya lebih dari 3 juta. Bukannya aku meremehkanmu. Aku khawatir kamu tidak akan pernah menghasilkan uang sebanyak itu dalam hidupmu. Sangat puas dengan efek yang dia buat dan menunjuk ke tangannya. Bunga Mawar berkata, ini adalah penyihir wanita biru yang khusus diterbangkan dari Eropa. Masing-masing harganya 500 yuan, yang jauh lebih mahal daripada kios pinggir jalan yang Anda miliki. Bocah malang sepertimu tidak memiliki kualifikasi untuk mengejar Cucu, apalagi tidak layak dibandingkan denganku. Pada saat ini, semua orang di sekitarnya memandang Ye Bufan dengan ekspresi campur aduk, termasuk ejekan, simpati, dan rasa kasihan.
Tidak ada yang mengira itu anak miskin bisa bersaing dengan orang kaya. Ekspresi Ye Bufan tidak berubah sama sekali, dan dia berkata dengan tenang, apakah maksudmu hanya orang kaya yang memenuhi syarat untuk mengejar cucu? Atau maksudmu di matamu, cucu hanyalah seorang gadis pemuja uang yang hanya peduli tentang uang? Aku. Tentu saja aku tidak bermaksud begitu. Petik 2. Siang Yuntian segera menjadi gugup. Dia mengejar Qin cucu, di satu sisi, untuk kecantikan, dan di sisi lain, dia ingin memanjat pohon besar keluarga Qin. Dengan kata lain, Qin cucu adalah wanita tertua dari keluarga Qin. Bagaimana dia bisa tertarik dengan beberapa koin kecilnya? Untuk mencegah Qin cucu merasa tidak puas, dia dengan cepat menjelaskan, cucu, tolong jangan salah paham, saya benar-benar tidak bermaksud seperti itu. Qin cucu memandang Ye Bufan dengan penuh minat, dan penampilan pria ini jauh melampaui dirinya tanpa diduga. Keunggulan kebanggaan Siang Yuntian terinjak-injak hanya dalam beberapa kata. Melihat Qin cucu tidak berbicara, Siang Yuntian menjadi semakin gugup dan berkata lagi, cucu, jangan dengarkan omong kosongnya. Saya benar-benar tulus kepada Anda. Saya mendengar bahwa Anda mengalami kecelakaan lalu lintas kemarin. Itu menakutkan aku sampai mati. Oke, tidak apa-apa bagimu. Kudengar mobilmu mengalami kecelakaan parah, jadi aku segera membelikanmu mobil baru. Uang adalah hal kedua, yang penting adalah ketulusanku padamu. Seseorang memperlakukan saya seperti ini, saya pasti akan menikah dengannya tanpa ragu-ragu. Petik 2. Tuan muda Siang sangat murah hati. Dia menawarkan 3 juta yuan. Saya pasti setuju. Saya masih tergila-gila ketika saya punya uang. Sangat sulit menemukan pria sebaik itu. Mendengar keributan di sekitarnya, Siang Yuntian diam-diam menghela nafas lega dan diam-diam menunjuk ke agen rahasia yang ditempatkan di tengah kerumunan. Seseorang di antara kerumunan itu langsung berteriak, berjanjilah padanya. Bersama. Dalam suasana ini, beberapa penonton pun ikut berteriak. Bab 8 Ola Baikau. Siang Yuntian berlutut dengan satu kaki, memegang penyihir wanita biru di tangannya, dan berkata dengan ekspresi penuh kasih, cucu, sejak aku melihatmu, aku tahu bahwa aku benar-benar hancur dalam hidup ini. Hatiku telah menjadi terisi penuh denganmu. Aku tidak akan pernah melihat wanita manapun kecuali kamu. Bisakah kamu menjadi pacarku? Setelah dia mengatakan ini, orang-orang di sekitarnya berteriak lagi, bersama. Melihat betapa sulitnya orang ini, Qin cucu memandang Ye Bufan seolah meminta bantuan. Ye Bufan tertawa terbahak-bahak dan berkata dengan bercanda, kamu sangat pandai berakting, sayang sekali jika kamu tidak menjadi seorang aktor. Siang Yuntian berteriak dengan ekspresi marah di wajahnya, apa katamu? Saya tidak peduli dengan ketulusan cucu. Lihat, jika kamu berbohong, kamu akan disambar petir. Benarkah? Kalau begitu biarkan semua orang melihat betapa tulusnya kamu. Kata Ye Bufan sambil mengulurkan tangan dan menyentuh jas Siang Yuntian pakaian dalam dengan sangat cepat. Benda putih keluar. Itu adalah celana dalam wanita yang sangat seksi, hampir transparan. Sambil memegang benda ini, dia berkata dengan bercanda, Tuan Siang, tolong jelaskan, apakah ini ketulusan Anda? Karena Anda mengabdi pada cucu dan tidak bertemu wanita lain selama setengah tahun, dari mana benda ini berasal? Anda tidak melakukannya, katakanlah kamu menggunakannya sendiri. Aku, Siang Yuntian tertegun. Dia tidak melihat seorang wanita selama setengah tahun, tetapi dia tidak bisa hidup tanpa seorang wanita setiap hari. Pada saat yang sama, dia punya seorang wanita hobi khusus. Seorang wanita meninggalkan celana dalam sebagai kenang-kenangan dari terakhir kali dia tidur. Yang ini sisa dari tadi malam dan dia belum sempat mengurusnya. Tapi ini celana dalam kecil berbentuk T, terbuat dari renda, lebih kecil dari sapu tangan biasa, tidak terlihat sama sekali saat dimasukkan ke dalam saku. Melihat pemandangan tersebut, orang-orang di sekitarnya langsung heboh. Ayolah, aku hampir saja tertipu oleh bajingan ini. Sungguh aneh rasanya menyatakan cintamu kepada seseorang dengan barang-barang wanita lain di sakumu. Tak tahu malu, membawa barang-barang wanita lain di sakumu. Benda ini sebenarnya berbicara begitu megah, bagaimana?
Dia bisa berkulit begitu tebal. Bukankah dia mengatakan bahwa dia disambar petir? Tuhan harus membunuh orang seperti ini. Xiang Yuntian menjilat bibirnya yang kering dan berkata dalam sebuah suara cemas, "Cucu, tolong jangan salah paham. Kemarin, seorang teman pergi berkencan dan meminjamkanku setelan ini untuk dipamerkan. Barang-barang di dalamnya pasti dibawa kembali olehnya dan tidak ada hubungannya dengan aku. Bagaimana dengan ini? Apakah itu ada hubungannya denganmu?" Ye Bufan membuang celana dalam kecil itu, lalu mengulurkan tangan dan mengeluarkan benda berwarna merah muda dari saku celana Xiang Yuntian. Kecepatannya sangat cepat sehingga Xiang Yuntian tidak bisa bereaksi sama sekali. "Mungkinkah kamu meminjamkan celanamu kepada seorang teman?" "Aku." Xiang Yuntian tampak malu, karena dia berkencan dengan wanita setiap hari. "Durex ini standar dan dapat dibawa bersama Anda sepanjang tahun. Tapi dia juga sangat aneh. Dibandingkan dengan nenek Durex kecil tadi, bagaimana anak di depannya bisa tahu? Mungkinkah dia mempunyai mata waskita?" "Cucu, tolong jangan salah paham. Aku tidak tahu dari mana benda ini berasal. Mungkin temanku yang mengerjaiku. Aku benar-benar tidak tahu apa-apa. Hanya bisa menyangkalnya, jika tidak semua usaha akan sia-sia." "Benarkah? Lalu apa ini?" Ye Bufan mengulurkan tangan dan mengeluarkan 2 pil putih kecil dari sakunya yang lain. "Tuan Xiang, kalau tidak salah, ini obat penyesalan yang legendaris kan? Peralatannya lengkap sekali. Mungkinkah ini juga lelucon yang dilakukan temanmu?" Melihat segala sesuatu di depannya, Qin Cucu berkata dengan jijik, "Xiang Yuntian, pergilah, aku tidak ingin melihatmu lagi." Melihat semua yang telah dia rencanakan dengan cermat menjadi kacau, Xiang Yuntian tiba-tiba menjadi marah dan berkata, "Dasar bajingan sialan, aku akan membunuhmu." Pada saat ini, dia tidak bisa lagi berpura-pura dan memukul wajah Ye Bufan dengan tinjunya. Sangat disayangkan bahwa tubuhnya, yang dilubangi oleh alkohol dan seks, tidak bisa menjadi lawan Ye Bufan. Dia ditendang di bagian perut ketika dia muncul, dan terbang keluar dan mendarat di 999 mawar. "Ah!" Xiang Yuntian menjerit menyayat hati. Meski jatuhnya tidak terlalu deras, namun mawar-mawar itu berduri, dan ketika ia berjuang untuk bangun, tubuhnya sudah ditumbuhi duri mawar. "Nak, jika kamu berani mencuri seorang wanita dariku, tunggu saja aku." Xiang Yuntian mengucapkan kata-kata kasar dan hendak melarikan diri, tetapi sebelum dia bisa berlari beberapa langkah, penutup lubang di bawah kakinya tiba-tiba terbalik, dan dengan cipratan air, dia terjatuh. Kali ini dia sangat malu. Ketika dia keluar dari lubang gat lagi, dia dipenuhi sampah dan berbau tidak sedap. Orang-orang yang dia atur di antara kerumunan bergegas mendekat dan membantu pria yang malu itu keluar dari sini. Melihat Tuan Muda Xiang, yang begitu sombong ingin pergi ke surga, sekarang berada dalam kekacauan, semua orang tertawa tak terkendali. "Anak muda, bagus sekali, aku akan mematuhimu bahkan jika aku tidak menerima orang lain. Nak, kamu memiliki penglihatan yang bagus, kamu memilih pemuda ini dengan baik." Para penonton memuji Ye Bufan. Semua orang biasanya tidak menyukai kelakuan para pemuda kaya raya ini, namun tak berdaya untuk berbuat apa-apa. Baru saja, pemuda ini benar-benar membantu mereka bernapas lega. Qin Cucu menarik Ye Bufan ke samping dan berkata dengan tatapan tegas, "Bagaimana kamu melakukannya?" Penampilannya barusan sangat tidak terduga sehingga tidak berlebihan untuk menyebutnya luar biasa keluarga. Mati. Diperkirakan setelah kejadian hari ini, Xiang Yuntian tidak lagi merasa malu untuk mengejar dirinya sendiri. Ye Bufan tersenyum dan berkata, "Apakah kamu tidak melihat semuanya?" Qin Cucu berkata dengan pipi memerah, "Maksudku, bagaimana kamu tahu bahwa Xiang Yuntian memiliki barang semacam itu di sakunya?" Gunakan kesadaran ilahi untuk ketika masalah itu terungkap, dia berkata, "Saya seorang dokter pengobatan Tiongkok. Saya telah lama melihat bahwa kekurangan ginjal anak ini parah. Saya dapat menebaknya hanya dengan memikirkannya." Qin Cucu tidak mengejarnya masalah ini lagi dan berkata, "Terima kasih atas bantuan Anda. Saya akan mentraktir Anda makan malam setelah bekerja." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan berjalan menuju gedung kantor grup Qin. Setelah keributan seperti itu, dia akan terlambat bekerja segera.
Ye Bufan juga pergi dari sini, dan setelah beberapa saat dia tiba di Baikao Hall, klinik pengobatan Tiongkok terbesar di kota Jiangnan. Baikao Tang sepenuhnya didekorasi dengan gaya antik, tampak antik dan luar biasa. Ada bait yang tergantung di pintu gerbang, bait pertama artinya tidak ada yang bisa melihatnya, dan bait kedua artinya Tuhan mengetahui maksudnya. Ye Bufan masuk dan melihat sekeliling. Ada apotek di sebelah kiri dan klinik pengobatan Tiongkok di sebelah kanan. Sejak baru dibuka, pelanggan di apotek belum banyak, dan mereka belum sampai pada tahap mendapatkan obat. Hanya ada satu petugas pemetik obat di apotek yang sedang bermain-main dengan telepon genggamnya di konter. Melihat Ye Bufan masuk, dia hanya menatapnya, tidak berkata apa-apa, dan mulai bermain sendiri lagi. Ye Bufan datang ke konter dan berkata, "Saya akan minum obatnya." Petugas itu berkata tanpa mengangkat kepalanya, "Tunggu sebentar, tidakkah Anda melihat bahwa saya sedang sibuk? Apakah mengalahkan raja termasuk sibuk? Ini adalah pengganggu toko legendaris. Dia berbalik dan pergi jika dia mau, tetapi dia membutuhkan banyak jenis bahan obat untuk menyempurnakan pil pendirian yayasan. Beberapa di antaranya tidak terlalu umum, dan apotek kecil lainnya tidak dapat membeli semuanya." Bab 9 juta hadiah. Setelah menunggu lebih dari 10 menit, pelayan itu akhirnya menghabiskan segenggam minumannya. Dia meletakkan ponselnya di atas meja, menyesap teh, lalu berkata perlahan, "Obat apa yang kamu beli?" Saat melewatinya, mata petugas itu berbinar saat melihatnya. Banyak item yang tertulis di dalamnya adalah bahan obat berharga dari tahun-tahun sebelumnya. Untuk resep seperti itu, saya akan mendapat suap setidaknya beberapa ribu yuan. Dia bertanya, "Apakah Anda yakin ingin membeli begitu banyak bahan obat?" Ye Bufan berkata, "Tentu saja, saya tidak tahu apakah Anda dapat membeli semuanya di sini." "Tentu saja bisa, tidak ada obat bahan yang tidak kita miliki di Aula Baikao." Sikap pemuda itu tiba-tiba berubah. Setelah membaik, dia berkata sambil tersenyum, "Adik, tunggu sebentar, aku akan segera menyiapkan semua bahan obat untukmu." Segera, petugas meletakkan setumpuk bahan obat di konter, dan Ye Bufan memeriksanya satu persatu. Bahan obatnya lengkap dan berkualitas tinggi. Dia berkata, "Berapa?" Petugas itu mengambil sempoa dan menghitung sebentar, lalu berkata, "Totalnya 253.200 yuan, tunai atau kartu." Ye Bufan kaget. Tiba-tiba, meskipun ia juga belajar pengobatan tradisional Tiongkok di Universitas Kedokteran Jiangnan, ia tidak tahu banyak tentang harga obat tradisional Tiongkok. "Awalnya saya mengira 30.000 yuan di saku saya sudah merupakan jumlah uang yang sangat besar, tetapi sekarang itu bahkan bukan uang receh. Saya tidak menyangka bahwa hanya sebagian dari bahan obat untuk menyempurnakan pil pendirian yayasan akan membutuhkan begitu banyak uang." Dia berkata dengan malu-malu, "Maaf, saya tidak membawa uang sebanyak itu." Wajah anak laki-laki yang awalnya tersenyum itu tiba-tiba berubah menjadi dingin. "Tidak ada uang, tidak ada uang, mengapa kamu berpura-pura berada di sini? Kamu hanya bercanda, bukan?" Ye Bufan menjelaskan, "Maaf, saya hanya tidak menyangka bahan obat ini begitu mahal. Saya tidak tahu harganya." Anak laki-laki itu berkata tidak puas, "Ya, jika kamu tidak punya uang sebanyak itu, beli saja lebih sedikit. Kamu tidak bisa membiarkan aku bekerja untukmu dengan sia-sia." Ye Bufan berkata, "Itu tidak akan berhasil, aku hanya menggunakan ramuan untuk obat. Tampaknya, tidak ada gunanya. Obat yang dicantumkannya hanyalah takaran obat. Jika jumlahnya tidak mencukupi, obat mujarab tidak bisa dimurnikan sama sekali." Anak laki itu mengerutkan kening dan berkata, "Ganti saja tahun bahan obatnya. Anda harus tahu bahwa perbedaan harga antara bahan obat berumur 10 tahun dan bahan obat berumur 2 tahun lebih dari 10 kali lipat. Itu juga tidak akan berhasil. Saya meresepkan bahan obat ini. Ini sudah tahun terendah." Setelah dia mengatakan ini, anak laki-laki itu berseru, "Ini tidak akan berhasil, itu juga tidak akan berhasil. Kamu di sini saja, untuk menipuku, kan?" Ye Bufan berkata dengan nada meminta maaf lagi, "Maaf, aku tidak punya uang kali ini. Bawalah secukupnya dan kembalilah untuk membelinya ketika kamu punya cukup uang."
Malang, saya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan ketika Anda memiliki cukup uang. Pria itu menyimpan bahan obat dengan marah, ini semua salah saya karena buta obat. Si kecil sangat marah ketika dia tidak mendapatkan komisi yang dia harapkan. Ye Bufan mengerutkan kening, apa yang kamu bicarakan? Saya sudah meminta maaf kepada Anda karena tidak membawa cukup uang. Selain itu, Anda adalah seorang pria di sini. Adalah tugas Anda untuk memberi saya obat. Apa yang perlu dikeluhkan? Kamu sangat marah. Pemuda itu tiba-tiba menjadi marah, menamparkan dadanya, dan berkata dengan nada arogan, kamu tidak tahu di mana ini. Ini aula Baikau, dan bos kami adalah Tuan Chao Yang. Datang ke menemui kami setiap hari. Kecuali orang kaya, kamu adalah seorang pejabat. Disinilah kamu, orang miskin, berpura-pura menjadi paman. Petik 2. Kamu. Petik 2. Ye Bufan hendak marah, tapi dia menjadi putus asa lagi setelah memikirkannya. Lagi pula, dia juga pewaris sekolah kedokteran kuno, jadi dia tidak mampu untuk mengikutinya. Memikirkan hal ini, dia berbalik dan berjalan keluar. Tiba-tiba dia melihat pemberitahuan merah besar terpampang di dinding, yang bertuliskan 4 kata besar, hadiah 1 juta. Dia melihat ke bawah lagi, dan ada teks tertulis di atasnya, saya, Chao Xinghua, secara tidak sengaja memperoleh resep emas Huatuo. Sayangnya, resep itu tidak lengkap, dan ada catatan yang tidak lengkap dari ketiga bahan obat tersebut. Jika ada yang bisa menyelesaikannya 3 bahan obat, silakan hubungi saya. Setelah memastikan kebenarannya, saya bersedia memberikan 1 juta koin Huaxia sebagai hadiah. Di bawah uraian adalah resep-resep emas Huatuo, tetapi hanya 15 rasa pertama yang diberikan, ditandai, dan ada 3 celah yang ditandai di belakang, jelas menunggu seseorang untuk mengisinya. Setelah melihat hadiahnya, Ye Bufan merasa senang. Chao Xinghua mengetahui bahwa Kepala Baikao Tang adalah seorang veteran pengobatan tradisional Tiongkok tingkat Beidou di kota Taishan, kota Jiangnan. Adapun Jin Fang Huatuo, dia mengetahuinya dengan sangat baik. Menurut catatan warisan Sekte Kedokteran Kuno, Huatuo berasal dari Sekte Kedokteran Kuno, tetapi dia tidak mahir dalam seni bela diri dan hanya seorang murid luar. Resep emas Huatuo ini tidak dibuat oleh Huatuo, tetapi diturunkan dari sekolah kedokteran kuno. Saya khawatir tidak punya uang untuk membeli bahan obat untuk menyempurnakan pil pembangun fondasi, tetapi sekarang saya memiliki jutaan kekayaan yang masuk ke rumah saya. Memikirkan hal ini, dia mengambil pena yang disiapkan di sebelahnya dan mulai mengisi 3 bahan obat yang tersisa di 3 tempat kosong. Hei, anak malang, kamu sudah selesai seumur hidupmu, bukan? Siapa yang memintamu mencoret-coret di sini? Begitu dia menulis 2 pil, anak kecil itu bergegas keluar dari konter dan mendorongnya ke samping. Diprovokasi oleh orang ini satu demi satu, bahkan bodhisattva tanah liat menjadi marah. Ye Bufan berkata dengan marah, apa yang akan kamu lakukan? Anak laki-laki itu berteriak, saya masih berbicara tentang kamu. Tahukah kamu di mana tempat ini? Ini aula Baikau, mungkinkah kamu menulis secara acak? Ye Bufan berkata dengan marah, bukankah ini hadiah? Mengapa saya tidak bisa menulisnya? Pria itu berkata dengan nada meremehkan, bukankah ini gila menjadi miskin? Ya, tapi apa hubungannya dengan Anda? Sejak pemberitahuan ini dipasang, awalnya menarik banyak ahli medis, dan banyak orang ingin mencobanya, tetapi semuanya gagal tanpa kecuali. Anda harus tahu bahwa setidaknya ada puluhan ribu bahan obat Tiongkok. Jika Anda ingin mengandalkan keberuntungan untuk menebus 3 bahan obat yang tersisa, kemungkinannya jauh lebih rendah daripada membeli lotere Mark VI. Bahkan Tuan Chao tidak dapat menyelesaikan resep ini, dan begitu banyak ahli pengobatan Tiongkok terkenal yang gagal. Dia tidak percaya bahwa anak malang di depannya dapat melakukannya. Ye Bufan mencibir, bukankah ini hadiah publik? Karena hadiah itu ditawarkan, orang harus mencobanya. Petugas itu berteriak, hadiahnya adalah orang yang mencoba, tetapi tidak sembarang kucing atau anjing bisa datang ke sini dan menulis grafiti. Apakah menurut Anda adakah yang bisa mendapatkan 1 juta itu? Jika Anda dapat menyelesaikan formula emas Huatuo, saya Huatuo. Liu Hong, apa yang Anda perdebatkan? Pada saat ini,
seorang lelaki tua dengan ekspresi agung datang dari klinik pengobatan Tiongkok. Meskipun pria ini memiliki rambut dan janggut putih, wajahnya cerah dan dia terlihat penuh energi. Dia adalah Tuan Chao Xinghua, kepala Bai Kaotang. Tuan Chao, Anda di sini. Setelah melihat Chao Xinghua, anak laki-laki bernama Liu Hong segera berubah menjadi seekor anjing pesek. Apa yang terjadi? Kamu membuat keributan di toko. Chao Xinghua berkata sambil melihat pengumuman hadiah. Saat dia melihat dua ramuan yang diisi Ye Bufan, dia berdiri di sana dengan ekspresi keheranan di wajahnya. Tuan Chao, bocah malang ini tidak punya uang. Dia datang ke toko kami untuk menimbulkan masalah. Dia hanya menulis pengumuman hadiah. Liu Hong tidak memperhatikan ekspresi lelaki tua itu dan terus mengobrol di sampingnya. Chao Xinghua bahkan tidak melihatnya, dan berkata kepada Ye Bufan dengan penuh semangat, "Anak muda, apakah kamu menulis dua obat ini di dinding?" Sebelum Ye Bufan bisa berkata apa-apa, Liu Hong turun tangan dan berkata, dia menulisnya secara acak. Jika saya tidak menghentikannya tepat waktu, dia akan menulis rasa ketiga di atasnya. Tuan Chao, jangan marah, saya akan segera menghapusnya. Sebelum Liu Hong menyelesaikannya, Chao Xinghua menamparkan pipinya. Di wajahnya, kamu bajingan, cepat minta maaf pada adikku. Ah, ... tanda tanya petik 2. Chao Xinghua berkata dengan marah lagi, apakah kamu mendengar itu? Cepat minta maaf kepada adik kecil ini. Aku. Petik 2. Meskipun Liu Hong masih tidak mengerti apa yang sedang terjadi, dia harus mendengarkan kata-kata Tuan Chao dan bisa hanya berkata dengan hormat. Maafkan saya, Ye Bufan berkata dengan dingin, hari ini saya telah melihat apa artinya menipu pelanggan di toko. Tidak ada yang bisa melihat budidayanya, dan Tuhan tahu niatnya. Apa yang kita bicarakan adalah bahwa praktisi pengobatan Tiongkok tidak menipu diri mereka sendiri atau orang lain. Anda Bai Kaotang tidak pantas menerima ini sama sekali. Petik 2. Setelah Chao Xinghua meminta maaf, dia berkata dengan penuh semangat, adik. Saudaraku, bisakah kamu benar-benar menyelesaikan formula emas Huatuo ini? Bab 10 Taring Emas Huatuo. Ye Bufan berkata, ya, saya kebetulan tahu resep ini. Bagus, adik, tolong bantu saya menyelesaikan resep di atas. Bonus 1 juta tidak akan kurang. Chao Xinghua sangat bersemangat. Jenggotnya bermunculan dua bahan obat yang sudah diisi Ye Bufan, dia tahu bahwa pemuda ini tidak sederhana. Dia telah mempelajari resep ini berkali-kali dan mencoba bahan obat yang tak terhitung jumlahnya. Tetapi khasiat obatnya tidak bisa menandingi 15 rasa sebelumnya. Tetapi kedua obat tersebut sekarang sangat berbeda, keduanya cocok dengan 15 obat sebelumnya. Ye Bufan menggelengkan kepalanya dan berkata, maaf, saya baru saja akan mengisi semuanya, tetapi kalian dari Bai Kaotang mengatakan bahwa tidak sembarang kucing atau anjing dapat menulis di sini dengan santai. Sepertinya kita tidak ditakdirkan untuk bersama. Jadi kamu bisa meminta orang lain untuk melakukannya. Ayo pergi. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan hendak pergi. Chao Xinghua meraih pergelangan tangannya dan berkata, adik, jangan pergi. Don jangan pergi. Pemberitahuan hadiah telah dipasang begitu lama, dan tidak ada orang lain yang mengucapkan sepatah kata pun kecuali Ye Bufan. Obatnya bahkan tidak cocok. Jika dia benar-benar pergi, di mana dia dapat menemukan seseorang? Resep emas Huatuo sendiri merupakan harta yang tak ternilai harganya, dan berkaitan dengan hidup dan mati seorang pria besar. Sekarang sulit menemukan seseorang yang dapat menyelesaikan resep emas Huatuo, dan saya tidak akan melepaskannya apapun yang terjadi. Setelah menghentikan Ye Bufan, dia berbalik dan berkata dengan marah kepada Liu Hong, kamu bajingan, kamu berani berbicara dengan adik kecil ini seperti ini, segera minta maaf padaku. Sudah kubilang, jika adikku tidak memaafkanmu, dapatkan keluar dari sini hari ini. Petik 2. Saya, Liu Hong benar-benar tercengang. Perawatan Bai Kaotang adalah yang tertinggi di seluruh komunitas medis kota Jiangnan, dan dengan prestise Chao Xinghua di komunitas pengobatan Tiongkok, jika dia dipecat dari sini, saya khawatir tidak ada yang akan menggunakannya lagi, itu berarti Anda kehilangan pekerjaan sepenuhnya. Memikirkan hal ini, dia berlutut di depan Ye Bufan sambil menjatuhkan diri,
mengangkat tangannya dan menamparkan dirinya sendiri 2 kali berturut-turut. Maaf, akulah yang meremehkan orang lain. Aku memiliki seorang lelaki tua dan seorang pemuda di keluargaku, dan mereka semua mengandalkanku untuk mendukung mereka. Maafkan aku kali ini. Ye Bufan menghela nafas, mengapa orang seperti itu melakukannya jika dia mengetahui hal ini? Namun, sejak ia memperoleh warisan pengobatan kuno, pengetahuan dan penglihatannya telah meningkat ke tingkat yang lebih tinggi, dan ia terlalu malas untuk peduli pada orang sekecil itu. Dia melambaikan tangannya dan berkata, "Oke, bangun. Terima kasih, adikku, terima kasih." Petik 2. Cao Xinghua berkata lagi, "Saudaraku, bukankah kamu datang ke sini hanya untuk membeli obat? Tidak peduli jenis obat apa yang kamu beli, semua obatnya dikemas secara gratis. Total bahan obatnya lebih dari 200.000 yuan. Baiklah." Cao Xinghua berteriak, "Pergilah jika kamu diberitahu. Ada banyak omong kosong. Jangan marah, Pak Tua, aku pergi sekarang." Liu Hong bergegas ke konter dan mengambil obat-obatan yang baru saja dia bungkus. Tadi dia berpikir untuk menerima suap orang lain, tapi sekarang lebih baik, dia memberikan semuanya tanpa mengambil sepeser pun, dan dia hampir kehilangan pekerjaannya. Jika dia mengetahui hal ini, mengapa dia memprovokasi orang lain? Dengan pemikiran ini di benaknya, dia mengirimkan semua bahan obat ke Ye Bufan. Cao Xinghua berkata, "Adik, obat-obatan ini sama seperti orang tua itu. Saya minta maaf kepada Anda. Tolong bantu saya menyelesaikan formula emas Hua Tuo." Saat dia berbicara, dia tampak bersemangat. Tuan Cao, sebagai Taisan Beidou di komunitas pengobatan tradisional Tiongkok di Jiangnan, telah mencapai tingkat ini, jadi tentu saja sulit bagi Ye Bufan untuk mengatakan hal lain. Dia mengambil pena dan menyelesaikan sisa obat terakhir, Trifolium Sibiricum. Selesai, akhirnya selesai. Melihat resep emas Hua Tuo yang telah selesai di dinding, Cao Xinghua gemetar karena kegembiraan. Ia mendapat resep ini secara kebetulan, namun karena usianya sudah sangat tua, banyak tulisan tangan pada resep tersebut yang tidak jelas, dan itu hanyalah resep sisa. Mengetahui betapa berharganya resep emas Hua Tuo, dia menghabiskan banyak upaya untuk menentukan 15 ramuan obat pertama, tetapi 3 ramuan terakhir benar-benar mustahil untuk diselesaikan. Kali ini, untuk mengobati penyakit orang besar itu dan menutupi kekurangan hatinya, dia menawarkan 1 juta sebagai hadiah. Pengumuman tersebut telah diposting selama beberapa hari, namun banyak orang yang tidak berdaya. Tepat ketika dia benar-benar kecewa dan hendak mencabut pengumuman tersebut, dia bertemu dengan pemuda ini. Ye Bufan tampak acuh tak acuh. Apa yang disebut resep emas Hua Tuo ini sangat umum di sekolah kedokteran kuno dan bukan resep yang bagus. Cao Xinghua bersemangat untuk beberapa saat, mengambil resep dari dinding, dan tiba-tiba ekspresinya berubah. Setelah merenung sejenak, dia berkata, "Adik, ada yang salah dengan resep ini." Khasiat obat dari Zilan Trifoliate dan Anglika Dahurika di depannya saling bertentangan. Kedua obat tersebut tidak dapat digunakan secara bersamaan. Khasiat obat pengobatan tradisional Tiongkok sangat baik, dan dia segera melihat bahwa ada yang salah dengan resep ini. Liu Hong, yang menemaninya, merasa terharu. Jika dia tahu bahwa pemuda ini tidak akan mampu menyelesaikan resep emas Hua Tuo, dia akan segera merebut kembali bahan obat senilai lebih dari 200.000 yuan ketika itu, orang tua memberi perintah. Ye Bufan berkata dengan tenang, "Tuan Cao benar. Kedua obat itu tidak bisa digunakan bersamaan. Tapi yang salah bukanlah Zilan Trifoliate, tapi Anglika Dahurika di depannya. Obat dalam resep emas Hua Tuo adalah Atraktilodes. Itu bukan Anglika Dahurika. Meskipun keduanya serupa, khasiat obatnya masih sangat berbeda." Petik 2. Atraktilodes. Sebagai ahli pengobatan tradisional Tiongkok, Cao Xinghua tentu saja tidak mempercayai apa yang dikatakan orang lain. Dia mempelajari resepnya dengan cermat untuk sementara waktu, miliknya, wajah ekspresi pencerahan muncul di wajahnya. Hanya ada satu karakter putih di sisa resep yang bisa terlihat jelas, dan karakter di baliknya benar-benar kabur. Dia sudah lama berspekulasi bahwa itu adalah Anglika Dahurika, tapi dia tetap salah. Atraktilodes. Itu memang Atraktilodes. Sekarang semuanya jelas.
Setelah mengganti Anglika Dahurika dengan Atractylodes, farmakologi seluruh resep telah dipahami sepenuhnya, dan tidak ada lagi kekurangannya. Liu Hong kecewa untuk beberapa saat, dan pada saat yang sama dia sangat terkejut. Uniknya dia bisa memberikan nasihat kepada Tuan Chao dalam pengobatan tradisional Tiongkok. Tampaknya orang ini tidak boleh tersinggung di kemudian hari. Adik laki-laki, kamu memang ahli. Orang tua itu sangat mengagumimu. Chao Xinghua berkata dengan penuh semangat, adik, aku belum menanyakan nama belakangmu, kamu belajar di bawah bimbingan siapa? Ahli pengobatan sebelumnya, tetapi tidak ada yang bisa menjawab pertanyaan itu. Ye Bufan bisa melakukannya di usia yang begitu muda, jadi terlihat jelas bahwa tuannya jelas bukan orang biasa, yang membuatnya langsung ingin berteman dengannya. Namaku Ye Bufan. Tuan, dia adalah seorang guru yang penyendiri dan telah meninggal dunia. Oh, ekspresi penyesalan muncul di mata Chao Xinghua, dan kemudian dia berkata, adik, bantu aku menebus Huatuo Formula Emas. Sekarang saatnya orang tua itu memenuhi janjinya. Dia memanggil pramugara dari klinik dan memberikan cek senilai 1 juta kepada Ye Bufan. Ye Bufan mengambil cek itu dan berkata, Tuan Chao, Anda tidak akan diberi imbalan atas jasa Anda. Bahan obat tadi harus dikurangi dari bonusnya. Uang, bukankah ini tamparan di wajah saya? Chao Xinghua berkata, resep emas Huatuo adalah harta yang tak ternilai harganya, dan menambahkan 200.000 yuan lagi bukanlah apa-apa. Dan Anda telah banyak membantu saya kali ini resep emas Huatuo untuk menyelamatkan nyawa teman lamaku. Jika itu terjadi lagi malam ini benar-benar sudah terlambat. Petik 2. Ye Bufan memiliki kesan yang baik terhadap lelaki tua ini. Sebagai seorang veteran di bidang pengobatan Tiongkok, dia tidak punya basa-basi dan terus terang, dan memiliki temperamen yang baik. Dia berkata, Tuan Chao, apakah Anda ingin mengobati orang dengan resep emas Huatuo? Chao Xinghua mengangguk dan berkata, ya, seorang teman lama saya menderita penyakit paru-paru. Kondisinya sangat serius. Dia telah menemui banyak dokter terkenal, tetapi mereka tidak berdaya. Jika saya tidak dapat mengumpulkan Huatuo Jin Fang, saya khawatir saya tidak akan dapat bertahan selama 3 atau 2 hari. Ye Bufan mengerutkan kening dan berkata, orang tua, kamu salah, Jin Fang Huatuo tidak dapat menyembuhkan penyakit sama sekali.